orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka sembahkanlah para allah asing dan para seret dari tengahmu, dan tundukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Ia akan menyembuhkan kamu. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Mendengar orang Israel demikian, maka kata mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusut, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran, dan Samuel berseru, Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, dan orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hidup. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu dihentikan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula ke Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel berebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan kita adalah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menolong. Kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Besok kita akan memasuki tahun yang baru di 2020. Di akhir tahun ini saudara, kita masih melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu masih kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk melayani Tuhan, kita masih bisa melakukan pekerjaan kita, kita masih bisa berjumpa dengan keluarga kita. Sampai saat ini, bagaimana Tuhan itu masih menolong kehidupan kita. Ini dialami juga oleh bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka sedang berada di dalam pengejaran oleh bangsa Filistin. Bagaimana mereka berperang melawan bangsa Filistin pada saat itu, saudara. Firman Tuhan tadi katakan selama 20 tahun bangsa Israel ini berada di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah penderitaan, dan mereka mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun bangsa ini mengeluh kepada Tuhan, tetapi mereka bukan datang kepada Tuhan. Mereka malah datang kepada Baal, dan mereka datang kepada Astoret. Baal itu adalah dewa, kepala dewa peperangan pada saat itu. Dan Astoret itu adalah dewi kesuburan dan dewi perang pada saat itu. Jadi bangsa Israel itu tidak datang kepada Tuhan ketika mereka berada di dalam penindasan, pengejaran bangsa Filistin, tapi mereka datang kepada Tuhan yang lain, kepada dewa. Itu sebabnya 20 tahun mereka berada di dalam masa-masa penindasan.
Tetapi saudara, ketika itu Samuel berkata kepada bangsa ini, jika engkau ingin bebas dari penindasan ini, maka kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Itulah makanya terjadilah Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pertolongan dari Tuhan yang diberikan dalam hidup kita itu tidak asal saja Tuhan berikan. Kita melihat tadi bahwa ada hal yang harus dilakukan bangsa Israel sehingga Tuhan menolong mereka keluar dari bangsa Filistin. Ada hal yang dilakukan, ada hal yang harus dikerjakan sehingga bangsa ini melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tahun depan, besok kita masih meraba-raba nih. 2024 bagaimana ya? Apakah lebih berat dari tahun ini? Apakah masalahnya makin banyak dari tahun ini? Apakah negara ini masih aman? Atau jangan-jangan karena pemilu tahun depan ada kericuan, ada demonstrasi di mana-mana? Kita masih meraba-raba di tahun depan, saudara. Tetapi kalau kita ingin Ebenezer, pertolongan Tuhan itu masih ada di dalam hidup kita untuk tahun depan, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Oleh sebab itu ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara, supaya pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga, Samuel berkata kepada bangsa Israel, jika kamu ingin berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, jauhkanlah para allah asing dari para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepada Tuhan, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jika saudara rindu tahun depan pertolongan Tuhan semakin dahsyat terjadi dalam hidup saudara, maka yang pertama, tunjukkanlah hatimu semakin lebih lagi kepada Tuhan. Samuel berkata, kalau kamu mau Tuhan tolong, tinggalkan Baal, tinggalkan Astoret, dan hatimu kembali kepada Tuhan, beribadahlah kepada Dia. Karena firman Tuhan, tidak ada 2 Tuhan di dalam hidup kita. Jadi saudara, kita harus tinggalkan segala penyembahan-penyembahan kita yang selain daripada Tuhan kita Yesus. Mungkin selama ini saudara masih percaya kepada tahayul-tahayul nenek moyang, masih percaya kepada jimat-jimat, penyimpanan-penyimpanan. Harus kita lepas. Masih ada cerita-cerita orang lain, wah kalau begini kamu ketempelan, kalau begini kamu berarti ada yang ikut atau yang lainnya. Harus kita semakin memberikan hati kita kepada Tuhan, karena di dalam Amsal 23 ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Saudara, hati kita ini adalah tempat perasaan kita. Bagaimana kita senang, bagaimana kita sedih, kita gembira, kita susah, kita gelisah, itu berada di dalam hati kita. Bagaimana kita bersuka cita, itu juga ada di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita dipenuhi oleh rasa-rasa kedengkian, oleh rasa-rasa kebencian, rasa dendam, rasa kepahitan, maka hati kita ini lama-lama memunculkan hal-hal yang negatif dalam hidup kita. Kita lihat orang, selalu yang kita lihat rasa benci. Kita lihat pendeta, pendeta ini begini, saya benci pendeta ini begini, kita benci. Karena yang muncul dari dalam hatinya sudah kebencian dulu. Yang muncul dari dalam hatinya adalah iri hati dulu. Wah, orang ini bisa sukses tahun ini, jangan-jangan
hasil menang judi. Jangan-jangan dia masang poker. Jangan-jangan dia ada pesugihan ataupun yang lain. Padahal kan belum tentu dia bisa kerja keras tahun ini mendapatkan hasil yang baik. Jadi dari hatinya itu udah muncul dulu kebencian, udah muncul dulu iri hati, udah muncul dulu dendam, udah muncul dulu kepahitan. Makanya Samuel berkata, tunjukkanlah dulu hatimu kepada Tuhan. Karena bangsa Israel ini sudah terkenal sebagai bangsa yang suka bersungut-sungut, mengeluh. Maunya diberkati terus. Ketika ada masalah, Tuhan yang disalahkan. Ketika ada pergumulan, Tuhan yang menjadi yang memberikan masalah ini. Menyalahkan Tuhan, ada masalah, sakit hati sama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tahun depan kita tinggalkan hati yang seperti itu. Jangan kecewa sama Tuhan. Ada masalah, datang berdoa, meminta Tuhan menolong kita. Ada pergumulan, sujud menyembah di bawah kaki Tuhan. Tinggalkan hati yang selalu benci, selalu iri, selalu tidak senang kepada orang lain. Tapi hari ini kita mau hati kita semakin dibentuk, sehingga tahun depan kita semakin memiliki hati yang baru dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan masuk tahun depan masih pakai hati yang lama. Tinggalkan semua di tahun ini. Segala kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama, kedagingan kita yang lama, hati kita yang lama, kita ubah semua, kita masuk besok dengan hati yang baru, penuh dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, kasih dari Tuhan, sehingga tahun depan kita siap melangkah dengan pertolongan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, adalah supaya Tuhan selalu menolong hidup kita. Yang kedua adalah meminta pengampunan dari Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke mana tadi? Ayatnya yang ke-6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Yang kedua, saudara, ketika kita sudah memberikan hati yang benar-benar sungguh kepada Tuhan, yang kedua adalah kita harus meminta pengampunan kepada Tuhan. Bangsa Israel datang di hadapan Tuhan, mereka berpuasa dan mereka berdoa berkata, Tuhan, kami sudah berdosa di hadapan. Memasuki tahun yang baru, besok tahun depan, kita harus meninggalkan segala kebiasaan kita yang lama di tahun ini. Harus meminta pengampunan supaya tahun depan besok tidak ada lagi dosa-dosa yang kita bawa untuk tahun depan. Banyak hal yang mungkin yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Harus kita minta pengampunan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan, contohnya ada pemberontakan, kita melawan kepada Tuhan. Tuhan sudah katakan, kamu harus melayani. Gak mau Tuhan, saya gak mau melayani. Saya sakit hati kepada pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta T, dan yang lainnya. Saya gak mau melayani. Pemberontakan. Tuhan katakan, kamu harus setia beribadah. Enggak mau Tuhan. Saya punya usaha, kalau hari Minggu banyak yang beli. Kalau hari biasa sedikit. Ini kesempatan saya, hari Minggu saya harus buka usaha jualan. Enggak mau usah gereja dulu. Itu kan pemberontakan. Ada juga bagaimana kita masuk ke dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu, saudara, adalah segala sesuatu
yang membuat kita ini semakin menjauh dari Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang patung, tetapi apapun itu yang membuat dirimu semakin menjauh dari Tuhan, itu berhala. Handphone saudara, kalau saudara pakai, itu membuat handphonemu jauh dari Tuhan, berhala loh. Bangun tidur, langsung cek handphone, WhatsApp, buka Facebook, main game online, berhala. Tapi kalau handphone saudara pakai bangun tidur, buka Alkitab, baca Alkitab, atau bangun tidur dengar musik rohani, atau bangun tidur buka YouTube nonton renungan. Karena sekarang saudara udah banyak hamba Tuhan yang pagi-pagi itu sudah ibadah subuh ya. Pendeta Gilbert itu jam 5 dia online live terus ibadah paginya. GMS itu juga setiap hari jam 5 pagi ibadah pagi. Jadi kalau misalkan handphone kita ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan, berhala. Harta saudara, uang saudara yang membuat saudara jauh dari Tuhan, itu berhala juga. Uang saudara banyak, hari Minggu seharusnya saudara gereja beribadah melayani, saudara pakai jalan-jalan misalkan keluar kota dengan keluarga ke Bandung atau ke Bali atau ke luar negeri, berhala. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan itu berhala. Makanya janganlah kita berhalakan segala sesuatu sehingga menjadikan Tuhan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yesus Tuhan itu harus jadi yang utama, prioritas dalam hidup kita. Kita tinggalkan tahun ini dengan dosa kesombongan hidup kita yang berpusat kepada kekuatan, kemampuan, kepintaran dari diri kita sendiri. Wah, pelayanan ini maju karena saya ini. Kalau nggak ada saya nggak bisa maju di gereja. Wah, mulai sombong. Kalau bukan saya yang WL, itu penyembahannya nggak ngangkat. Wah, WL yang lain mah biasa ya penyembahannya. Kalau saya, wes sombong. Wah, saya bantu gereja ini, pembangunannya 100 juta. Dia ceritain ke semua orang. Mulai timbul namanya sombong. Saudara, kita harus tinggalkan itu di tahun ini. Kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, biarlah dia semakin tinggi dan aku semakin rendah. Gak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Gak ada yang perlu kita tinggikan selain Tuhan kita ini. Semuanya ini berasal dari Tuhan. Kemampuan ini juga berasal dari Tuhan. Karunia ini semuanya juga berasal dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus semakin lebih lagi bersyukur. Tahun depan waktunya kita semakin lebih lagi bersyukur lagi kepada Tuhan kita. Amin. Dosa yang lain yang dimiliki oleh manusia adalah kadang-kadang kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kadang-kadang kita ragu kepada Tuhan. Tahun ini mungkin kita sering meragukan kuasa Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah ibadah setiap minggu. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Tetapi kenapa pelayanan kami masih seperti ini? Jemaatnya gak banyak, sedikit. Kenapa Tuhan? Kita ragu kepada Tuhan. Kenapa sakitku Tuhan belum sembuhkan? Kenapa hidupku masih susah seperti ini? Makan susah. Kenapa pekerjaanku masih seperti ini? Gajinya pas-pasan. Setiap bulan itu nggak ada lebih, bahkan ada kurang terus setiap bulan. Bayar cicilan masih banyak yang enggak. Kita meragukan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, ketika saudara percaya dan berharap kepada Tuhan, sehingga menyerahkan semuanya hidupmu ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menyediakan semuanya indah, tepat pada waktunya. Tahun ini saya merasakan ada hal yang buruk menurut saya, dan ternyata Tuhan berikan hal yang baik. Tahun ini saya gagal diangkat jadi pendeta penuh, padahal saya sudah
ikut wawancara, padahal saya sudah ikut ujian pendeta, pas pengumuman saya tidak lulus karena perpuluhannya kurang, tidak lancar. Ya, mungkin itu satu bagi saya, wah Tuhan kenapa sih begini? Saya sudah ikut ujian, saya sudah wawancara, saya sudah berkas semuanya lengkap, dan ternyata ujian saya itu lulus. Dan ternyata yang membuat saya gagal jadi pendeta karena masalah perpuluhan gereja saya. Mungkin kita nggak terima. Saya pun saat itu juga tidak terima. Saya tanya ke ketua BPD begini. Saya tanya ke Perwil Barat begini. Tetap jawabannya tidak. Kemudian kami berdoa sama istri Tuhan, berilah kekuatan dalam hidup kami untuk berdoa. Sudah. Kalau memang itu keputusannya saya terima, akhirnya saya terima. Ternyata Tuhan menggantikan itu semua bulan Agustus. Saya di tempat saya mengajar, yayasan panggil saya, Renos datang ke sekolah sore jam 4. Dia datang ketemu dengan yayasan, dia berkata, Pak, kepala sekolah kita yang lama itu sudah diangkat ASN P3. Saya berdoa, wah ini nih, kata-kata saya sudah berdoa ini nih yang kadang-kadang saya berdoa sama Tuhan, siapa yang menjadi penggantinya? Karena yayasan kami Kristen, sekolah kami Kristen. Dia sudah berumur 89 tahun, tapi masih kuat. Saya berdoa kepada Tuhan, biasanya saya ganti pemimpin itu lama, 2 minggu, 3 minggu. Tapi ternyata Tuhan mengatakan dalam diri saya bahwa Bapaklah yang cocok menggantikan. Ini kepala sekolahnya baru kemarin mengundurkan diri. Saya kaget, maksudnya apa, Bu? Ya, Bapak saya tunjuk menjadi kepala sekolah. Saya juga kaget karena pada saat itu saya mengajar di 3 sekolah. Terus saya mengajar 3 sekolah bagaimana, Bu? Ya Bapak tinggalkan itu semua. Bapak tetap di sini menjadi kepala sekolah. Begitu. Yang tadinya awalnya saya agak kecewa, tetapi Tuhan gantikan dengan satu hal yang berbeda. Jadi saudara, yang kedua adalah meminta pengampunan kepada Tuhan. Hari ini kita meminta Tuhan mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan katakan, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni segala dosamu, maka kamu pun juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita juga mengampuni setiap orang yang bersalah. Amin. Yang ketiga saudara, dan yang terakhir adalah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika itu Samuel mengambil seekor domba yang sedang menyusu lalu mempersembahkan domba itu kepada Tuhan. Ketika Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat, seperti kilat yang menyambar terus di hadapan pasukan-pasukan bangsa Filistin pada saat itu. Guntur suara yang sangat keras sehingga mengacaukan bangsa-bangsa Filistin yang ingin menyerang bangsa Israel pada saat itu. Dan ketika bangsa Israel itu mendengar kabar itu, maka mereka keluar dan mereka memukul bangsa Filistin untuk menjauhi dari daerah mereka, dan mereka pun pergi dari tempat itu. Ketika Samuel memberikan persembahan korban bakaran, maka Tuhan itu pun menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Jadi yang pertama tadi mereka berikan hati kepada Tuhan, mereka minta pengampunan dari Tuhan, dan yang ketiga mempersembahkan diri kepada Tuhan. Dan ketika bangsa Filistin sudah pergi, kemudian ayat 12, Samuel membangun sebuah tugu di sana, dan tugu itu dinamakan Ebenezer.
Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini artinya bukan Tuhan berhenti sampai di sini, bukan. Artinya pertolongan Tuhan itu masih ada lanjut terus sepanjang perjalanan dari bangsa Israel. Jadi yang ketiga, kita mempersembahkan, memberikan persembahan yang terbaik. Apa itu? Di dalam Roma 12 ayat 1, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Persembahkan persembahan yang hidup, artinya adalah kita harus meninggalkan manusia lama, menuju kepada manusia yang baru di hadapan Tuhan. Untuk apa saudara merayakan tahun baru 2024 kalau masih cara hidupmu masih sama seperti tahun ini? Gak ada bedanya. Untuk apa saudara merayakan kumpul-kumpul dengan keluarga nanti malam minta ampun kepada keluarga? Biasakan orang Batak begitu. Minta ampun kepada keluarga, tapi besoknya masih mengulangi yang sama. Sama istrinya, "Ma, aku minta ampun, gak bakalan main judi lagi." Oke lah, tanggal 1 masih tahun baru. Tanggal 2 main lagi. "Ma, aku minta ampun, aku gak mabuk lagi." Oke lah, tanggal 1 masih libur. Tanggal 2 mabuk lagi. Jadi untuk apa saudara? Kalau masih begitu cara hidupmu yang lama. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan persembahkanlah persembahan yang hidup. Kenapa hidup? Supaya hidupmu ini kau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Selama saya hidup, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan, itu yang harus ada di dalam hati kita, di dalam pemikiran kita. Kalau saudara melayani dengan sungguh-sungguh. Jemaat cuma 2, jemaat cuma 3, jemaat cuma 4, terus melayani. Persembahkanlah hidup di dalam Tuhan. Persembahkanlah hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus itu berasal dari bahasa Ibrani kados, artinya dipisahkan, terpisah. Jangan diri kita masih melekat dosa-dosa kita yang lama. Ini harus dipisahkan, dibersihkan, tanpa ada sisa, tanpa ada noda-noda yang lama. Dan menjadikan hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Sehingga kita layak disebut mempelai Kristus. Sehingga kita layak disebut ahli waris kerajaan surga. Karena engkau berkenan untuk masuk ke sana. Kalau berkenan saudara berarti kita punya akses ke sana. Berarti kita layak untuk masuk ke sana. Berarti kita sudah disetujui untuk masuk ke sana. Itu namanya berkenan. Jangan seolah-olah menganggap diri kita berkenan padahal enggak. Ya. Pas mau masuk di stop. Wah, saya sudah merasa diri saya masuk surga nih. Padahal dibilang malaikat engkau belum layak. Turun kembali ke tanah. Banyak orang merasa dirinya berkenan